Siapa yang ngajari? Calon istri orang mana? Calon istri orang asli orang Tanjung. Oh, dari Muslim Tanjung. Ya, jadi kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah itu yang pertama. Maksudnya apa? Anda harus meyakini bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam Islam itu meyakini bahwa langit, bumi, isinya dan seluruh penghuninya itu dicipta oleh Allah. Bahkan semua makhluk sehebat apapun, jin sesakti apapun, manusia sekuat apapun, itu dicipta oleh Allah. Pada dasarnya ciptaan itu tidak punya kekuatan. Kenapa dia bisa kuat? Karena diberi kekuatan oleh Allah. Kenapa dia bisa hebat? Karena diberi kehebatan oleh Allah. Dia terlahir dan dia juga akan mati. Kalau Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi semua makhluk ini ada asal mulanya dan akan berakhir pada waktunya. Misalnya ada orang sangat sakti, dia bisa pindah matahari umpamanya, dia bisa menghentikan hujan, itu kecil, memegang petir itu kecil, pindah pulau aja bisa umpamanya. Tapi dia masih manusia, maka dia makhluk, dia ciptaan. Dari mana kekuatannya? Dari Allah, dari penciptanya dia. Siapa yang menciptakan dia? Allah. Maka manusia sehebat itu tidak boleh jadi Tuhan dan tidak boleh dipertuhankan. Maka Tuhan itu hanya Allah. Selain Allah tidak mungkin bisa jadi Tuhan dan tidak bakalan layak untuk dipertuhankan. Sampai sini paham? Tuhan itu hanya Allah. Selain Allah pasti bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya asal mula dan dia punya akhir, dia diciptakan dan dia diberi kehidupan. Sehebat apapun makhluk itu, dia tidak berdiri sendiri. Dia punya asal mula dan semuanya asal mulanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Islam sesuai yang diajarkan oleh Al-Quran dan yang diajarkan oleh para nabi mengajarkan bahwa Tuhan itu pasti hanya Allah. Selain Allah pasti bukan Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ucapannya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dalam hati masih terbersit, oh dia Tuhan, oh itu dia Tuhan, dia Tuhan, hanya karena dia hebat, hanya karena dia terkenal, atau hanya karena dia diikuti orang banyak, maka dia bukan Tuhan sesungguhnya. Itu dalam keyakinan Islam. Kalau meyakini ini, maka swamba masuk kategori meyakini separuh dari yang harus diyakini. Nah, yang kedua yang harus diyakini adalah ucapan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat itu gandeng, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau diartikan, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Allah tadi, Tuhan yang mencipta segalanya, itu tahu bahwa makhluknya itu tidak mungkin bisa menjangkau Allah. Makhluk itu terlalu kecil, terlalu bodoh, otaknya terlalu sempit, dan dia terlalu rendah. Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar, Allah itu maha sempurna. Sedangkan manusia tidak memiliki sedikit pun dari kesempurnaan. Maka supaya manusia kenal sama Allah, Allah buat utusan. Milih manusia, dipilih untuk menjadi utusan. Di tiap generasi ada yang dipilih oleh Allah. Dulu Allah menciptakan manusia pertama dalam Islam itu diyakini namanya Adam. Nah, Adam ini orang pertama. Maka Adam dijadikan utusan oleh Allah
Karena Adam orang yang bersih, dia disiapkan oleh Allah untuk menjadi utusan. Kasih apa? Memberitahu manusia, yang manusia pada waktu itu ya anak-anaknya sendiri dan keturunannya, agar dia tahu siapa Tuhannya, yaitu Allah. Agar dia tahu apa tugas hidupnya. Hidup itu bukan nggak ada tujuannya, enggak. Dikira hidup itu ngawur, dilahirkan lalu disuruh pelihara sendiri, dan sudah ada targetnya. Target hidup itu apa? Maka Allah ajarkan harus begini dalam hidup, dan Allah juga ajarkan selesai hidup mau kemana. Kepada Adam. Adam itu hidupnya puluhan ribu tahun yang lalu. Tahun itu dianggap manusia pertama, dan itu yang diyakini orang Islam, manusia pertama. Nah, setelah Adam wafat, ganti generasi, ratusan tahun kemudian ganti zaman. Allah pilih lagi seorang nabi namanya Idris. Allah pilih lagi nabi, seorang nabi namanya Nuh. Nah, setiap zaman itu ada nabi. Semua orang yang percaya kepada nabi itu, dia percaya dan dia ikuti. Nabi bilang begini dia ikut, Nabi ngajarkan begini dia lakukan. Maka dialah yang selamat, nanti bahagia di akhirat. Dia akan dimuliakan Allah di alam abadi atau akhirat nanti. Setiap zaman siapapun yang ikut Nabi dia selamat. Kalau dia nggak ikut Nabi dia pasti nggak selamat. Dia hidupnya akan menderita nantinya. Jadi nabi-nabi itu semua juru selamat, mengantarkan manusia untuk sampai kepada Allah. Dan selain Nabi, tidak ada yang berhak menunjukkan kepada manusia untuk sampai kepada Allah, karena dia nggak diutus. Yang nggak diutus oleh Allah jangan diikuti, karena dia tidak berhak dan tidak tahu. Allah tidak memberi ilmu pada yang nggak diutus itu. Maka ikutilah yang diutus. Nah, dari rangkaian para nabi itu, yang terakhir diutus itu namanya Muhammad. Lahir tahun 571 Masehi di Mekah. Beliau punya ayah Abdullah, punya ibu namanya Aminah. Sejarahnya lengkap, track recordnya jelas, saksinya cukup banyak, dan sejarah tidak ketinggalan secuil pun tentang pribadi serta perjalanan hidup beliau. Kepribadian dan keautentikan beliau sebagai seorang nabi tidak diragukan dari zaman ke zaman. Nah, kita kalau mau meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah seperti nabi-nabi sebelumnya yang diberi wahyu, diberi ilmu. Nah, wahyu Allah yang diberikan pada Nabi Muhammad terkumpul di sini. Namanya kitab suci Al-Quran, dan itu sudah sudah terjaga dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini. Tidak ada satu huruf pun yang keselip, huruf yang tidak ada huruf yang bukan Al-Quran masuk, tidak mungkin. Karena yang hafal Al-Quran banyak. Di sini aja banyak yang hafal. Ustaz Subhan ini hafal, Ustaz Cici hafal. Banyak yang anak-anak yang dulu ngaji di sini yang hafal tak itu udah lebih dari 5. Banyak yang sudah hafal. Artinya di sini aja banyak, apalagi di daerah lain, apalagi di luar negeri, negara Islam. Mereka banyak hafal Al-Quran. Maka tidak bisa diragukan Muhammad itu adalah seorang Rasul. Dan kalau meyakini Muhammad itu Rasul, maka dia layak menjadi Muslim, masuk Islam. Kalau dia tidak mengakui, ragu-ragu, ya sudah, tidak usah masuk Islam. Karena syarat masuk Islam mengakui Muhammad itu sebagai utusan Allah. Jadi ada dua keyakinan yang sudah ada dalam hati sekarang ini untuk sahabat mengakui bahwa Tuhan itu hanya Allah. Yang kedua, Muhammad itu diakui sebagai utusannya, utusan Allah, dengan segala konsekuensi dan segala segala ajaran yang diajarkan, siap mengikuti. Jadi ada ajaran, ada Al-Quran, ada perintah ibadah dan macam-macam, semua dari Nabi Muhammad. Karena mengakui beliau sebagai utusan Allah itu, maka kita ikuti semua. Kalau itu sudah diyakini lalu diucapkan hari ini, sekarang sudah siap mengucapkan? Siap. Ya, kalau sudah ada, udah yakin dulu ya.
Yakin dulu, paham, yakin, diucapkan. Mulai nanti setelah diucapkan, mulailah perlahan-lahan membuktikan bahwa saya ini muslim.